Aktor Alif Ali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan selebgram Aska Ongi, mantan istri sirinya. Untuk membuat akta lahir putri sematawayang dari hasil pernikahannya dengan Aska, Alif yang berkeluarga negaraan Malaysia diduga membuat KTP dan kartu keluarga palsu. Tak heran, akta lahir dari putrinya yang mencantumkan nama Alif sebagai ayah kandung diduga tidak sah karena dibuat berdasarkan data palsu. Lalu benarkah dengan dua alat bukti yang diserahkan Aska Ongi, yaitu KTP dan KK palsu, Alif Ali bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka? Ini tetap kasus yang lama. Akta. Kasus akta dari Dukcapil yang saudari Aska sendiri sudah terima sebenarnya. Jadi kita pertanyakan apa lagi yang dimasalahkan. Ya, yang penting saya kooperatif kok. Jadi urusan-urusan begini pasti saya akan menghargai, saya akan taat hukum dari dulu ya, walaupun kiri kanan difitnah saya macam-macam, saya terima, gak masalah karena nanti kebenarannya juga akan terungkap. Kasus pemalsuan data yang membelit Alif bermula dari ketegasan Aska yang tidak ingin ada nama Alif di akta lahir putrinya. Pasalnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir dari pernikahan siri tak mencantumkan nama ayah kandung di akta lahirnya, melainkan hanya nama ibu kandung. Upaya Alif untuk mengesahkan pernikahannya dengan Aska dengan mengajukan gugatan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga berakhir dengan kegagalan. Lalu benarkah bila kasusnya dinyatakan P21 dan naik ke persidangan, Alif bisa terancam hukuman 6 tahun penjara? Tidak ada satupun surat yang kita palsukan. Tidak ada, itu semua atas persetujuan dari Aska sendiri. Pernikahan Aska itu dulu kan siri, artinya tidak diakui oleh negara gitu. Nah, sehingga ketika dia memiliki anak, maka garis keturunan secara keperdataan hanya kepada ibunya berinduk, secara keperdataan kepada ibunya. Jadi itu kita buat bulan Mei, Aska setelah marah melihat Pak Alif cemburu, ada wanita lain dianggap, baru Desember dia permasalahkan, Januari baru. Jadi sekitar 1,5 tahun dia baru permasalahkan. Kalau itu sih sebenarnya nggak ada itu nggak ada. Setelah itu ya kalau menurut saya untuk permasalahan ini tuh lebih ke nggak jelas ya, maksudnya 3 kali ganti pengacara, dipaksakan 4 kali ya. Sangat lelah Mas, karena kan ini memakan waktu, terus tenaga, biaya, kayak gitu. Dari Kuala Lumpur ke Jakarta, Alif Ali berusaha mengikuti jejak sang kakak, aktor Miller Khan, yang lebih dulu hits di industri hiburan Indonesia. Karir Alif terbilang moncer karena ia di awal debutnya, ia langsung mendapat peran utama di film layar lebar. Sayangnya, karena tak punya visa kerja, Alif dituding menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Salah satunya dengan menikahi wanita Indonesia Nuning Irpana pada November 2011 silam. Uniknya, Aska Ongi lah yang pertama kali membocorkan pernikahan Alif dengan Nuning kepada awak media. Saat itu, Aska memang tengah panas-panasnya berseteru dengan Alif di kursi panas Pengadilan Agama. Lantas, apakah Aska akan kembali menggait Nuning sebagai saksi untuk menguatkan laporannya terhadap Alif? Kalau saya sih udah lama banget sih nggak bisa komunikasi sama dia kan. Saya juga punya pride saya lah, buat apa saya maksain untuk hubungi dia terus gitu kan. Harusnya dia sendiri sadar kesalahan dia gitu. Harapannya dia harus bertanggung jawab sama apa yang dia perbuat. Kasus pengancaman dengan kekerasan yang menahbiskan musisi Jering SID sebagai terdakwa kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin sore. Jering yang sangat antusias menghadiri sidang secara offline mengaku sudah siap mental mendengarkan keterangan dari 3 saksi, masing-masing adalah ahli pidana, ahli digital forensik, dan ahli IT. Jika pada sidang sebelumnya yang menghadirkan ahli bahasa, ucapan Jering kepada Adam Denny selaku pelapor termasuk dalam kategori ancaman, bagaimana dengan keterangan dari ahli IT, ahli pidana, digital forensik? Di sidang awal sudah disebutkan jika hasil visum forensik dari psikolog di Polda Metro Jaya itu menunjukkan jika Adam Denny itu tidak hasil diagnosanya tidak
ditemukan unsur takut, cemas, atau trauma pada psikologis Adam Denny. Jadi hasil visumnya sendiri sudah mematahkan jika dia merasa terancam atau merasa takut atau ditakut-takuti. Dari ahli pidana Effendi Saragi, kita mendapatkan beberapa poin positif untuk Jering ya. Yang pertama, bahwa ahli menyatakan apabila tidak timbul akibat daripada pernyataan yang dinilai sebagai pengancaman tersebut ya, timbul misalnya gangguan psikologis, maka pasal tersebut tidak terpenuhi. Yang tentang pertama soal alat bukti rekaman ya. Jadi ahli tadi mempertegas bahwa jika rekaman diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka itu tidak bisa dijadikan barang bukti atau alat bukti di depan persidangan, tidak punya kekuatan pembuktian. Unsur mengirim. Yang kedua adalah apabila alat bukti rekaman atau hasil rekaman itu tidak bisa dibuktikan keasliannya, keotentikannya. Misalkan dia hasil download, dia bukan hasil rekaman langsung, alat yang disita bukan alat yang merekam langsung, maka itu juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian di depan persidangan. Soal unsur mengirim informasi ya. Unsur mengirim informasi menurut ahli itu adalah menyebarkan atau menyiarkan informasi data, informasi elektronik kepada khalayak. Sementara pembicaraan Jering dengan Adam Denny kan sifatnya privat. Satu orang kepada satu orang lain, tidak pada khalayak. Nah, ahli katakan kalau ini tidak terpenuhi, bukan kepada khalayak, maka unsur tersebut tidak terpenuhi. Sudah 3 kali menghadiri sidang secara offline, tapi Nora Alexandra, istri Jering, tak pernah hadir untuk sekedar menemani sang suami di persidangan. Bahkan sejak Jering menjadi tahanan titipan di Polda Metro Jaya, Nora hanya datang 1 kali untuk menjenguk suaminya itu. Padahal seperti yang diungkapkan Jering, ia rindu berat pada pelukan sang istri. Bagi Jering, Nora adalah sumber kekuatan tak terhingga yang membuatnya mampu melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Meski terlihat tegar dan macho, tapi tanpa Nora, Jering merasa lemah dan tak berdaya. Satu, saya saat ini dalam situasi yang sangat-sangat kangen sama istri. Jadi istri saya itu kekuatan saya yang paling besar, dan dia tuh perempuan paling kuat yang pernah saya kenal. Jadi jika ada orang berpikir peran istri saya itu nggak penting dalam kasus ini, justru sebaliknya, tanpa dia tuh tanpa istri saya saya sudah berbuat hal yang bodoh di dalam penjara gitu. Jadi ingin menegaskan saja, jadi istri saya itu sangat penting perannya di kasus ini dan dalam hidup saya secara personal. Sama seperti tahun lalu, awal tahun ini pun Jering menghabiskan waktu di Hotel Prodeo. Jika tahun lalu terganjal kasus pencemaran nama baik di Bali, kali ini Jering harus berhadapan dengan penggiat media sosial sekelas Adam Denny. Meski terancam 6 tahun penjara, Jering seolah tak gentar. Ia dan tim kuasa hukumnya mengaku punya bukti kuat terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Adam Denny terhadap dirinya. Soal dugaan pemerasan yang dilakukan Adam Denny, kubu Jering sempat meminta bantuan pada Dr. Tirta yang kabarnya mengetahui aksi pemerasan yang dilakukan Adam Denny terhadap sejumlah selebgram. Hanya saja, Dr. Tirta sempat meradang karena ia tak mau dikait-kaitkan dengan kasus Adam Denny versus Jering. Tapi benarkah Dr. Tirta mau menjadi saksi terkait kasus dugaan penghinaan terhadap presiden yang dilakukan Adam Denny? Benarkah Jering menyimpan jejak digital terkait dugaan aksi penghinaan yang dilakukan Adam Denny terhadap Presiden Joko Widodo yang dimuat di Instagram aktivis Bali, Niluh Jelantik? Pengacara saya di Bali sedang rame. Di Instagramnya Niluh Jelantik, jadi salah satu tokoh Bali, Ibu Niluh Jelantik, beliau di postingannya itu mengepost foto seorang pemuda. Tolong diperjelas ya gambarnya. Ini bukan foto editan, ini foto asli. Seorang pemuda yang oleh Dr. Tirta diakui berinisial AD. Jadi foto ini sedang viral di Bali
Bisa dicek di Instagramnya Ibu Undil Jelantik. Jadi saya hanya minta jika benar di foto ini adalah saudara Ade, jika benar ya, dan sudah diakui oleh Tirta jika ini Ade, maka saya mohon kepolisian juga bisa fair agar diproses juga. Karena dia ini sudah menghina presiden, tapi ini foto tahun 2020. 2020 dia sudah menghina Presiden Bapak Joko Widodo, namun tidak pernah diproses. Dia menghina orang nomor 1 di Indonesia, tidak pernah diproses. Sementara saya hanya bertikai dengan dia, memaki dia, menantangnya berantem lah istilahnya. Saya dipidana, dibui. Sebenarnya dia aman-aman saja. Jadi ini berkaitan juga dengan statement dia ketika saya bertemu dengan dia di Hotel Raffles 19 November 2021, di mana dia mengaku jika dia itu punya bos yang powernya melebihi Bapak Jokowi. Jadi ini ada korelasinya foto ini dengan sikap dan statement dia saat saya bertemu dengan dia di Hotel Raffles. Di Pengadilan Negeri Tangerang Kota, kasus investasi tabung tanah antara Ustadz Yusuf Mansur melawan 3 mantan TKW yang menggugatnya lagi-lagi batal digelar. Asfi Dafabia, selaku kuasa hukum penggugat, mengaku kecewa karena kasus yang dikawalnya seolah jalan di tempat. Selain majelis hakim tidak hadir karena ada kegiatan di luar, Asfa juga menyayangkan Ustadz Yusuf Mansur dan kuasa hukumnya yang kompak tak datang ke persidangan. Ada apa dengan Ustadz Yusuf Mansur? Hari ini jadwalnya adalah mediasi, tetapi dijadwal ulang karena hakim mediasinya, hakim mediatornya ada acara sehingga diminta diundur 2 minggu. Kami berharap sih nanti para prinsipal ya itu juga hadir. Artinya yang 3 orang ini kita usahakan untuk hadir. Dan kami berharap juga saudara Jaman Nur Khatib Mansur juga hadir. Supaya biar mereka ketemu lah. Kalau mediasi itu kan prinsipal ya. Kita biar di luar aja. Kasus investasi tabung tanah Ustadz Yusuf Mansur sudah memanas sejak tahun 2014 silam. Sejumlah TKW di Hong Kong tergiur untuk menanamkan modal saat Ustadz melakukan tausiah sekaligus presentasi di Hong Kong. Tapi setelah dana dikucurkan ke rekening sang Ustadz, sejumlah TKW mengaku kesulitan menghubungi dai yang dikenal dengan julukan Ustadz Sedekah itu. Setelah hampir 8 tahun berlalu, 3 orang TKW yang kini sudah tak bekerja lagi menuntut Ustadz Yusuf Mansur untuk mengembalikan dana mereka plus perhitungan bagi hasil selama 8 tahun berjalan. Perkara investasi tabung tanah yang pernah ditawarkan oleh saudara Jaman Nur Khatib Mansur pada tahun sekitar kira-kira 2014 saat melakukan pengajian tabligh akbar di Hong Kong. Waktu itu ketiga penggugat yang saya wakili adalah TKW. Ada 3 orang yang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Namanya Aida Alamsyah, Surati, dan Yeni Rahmawati. Total kerugian itu per orang sekitar 5-7 juta. Tapi yang kita gugat per orang sekitar 180 juta.